Saya coba untuk kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang besar buat kami. Kalau kami ada hari ini Tuhan, ini satu anugerah yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Kau sudah memberikan kekuatan dan kesehatan. Mari Bapa, kami mau Tuhan roh kami untuk datang memuji Engkau, menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Cintamu memuaskan
bersyukur Tuhan, tetap kami bersyukur. Apapun itu yang terjadi buat hidup kami, buat negara kami, tetap kami pegang Engkau. Tetap kami berhubungan dengan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar roh kami terus memuji Engkau, menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus, kami selalu bersyukur dan terima kasih. Haleluya, dan berjaya kami. Tuhan turun atas kita pada pagi hari ini. Saya percaya kesenangan kita luar biasa kita kepada Tuhan. Dan kita bersorak-sorak buat Tuhan. Baik Tuhan,
tenang, sebab daripada mulah keselamatan kami. Kami sadar Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bahwa orang-orang boleh menjadi letih, lesu, dan tidak berdaya, tapi orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka akan naik terbang seperti Raja Wali, mengenapi rancangan yang dahsyat, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi letih, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan, sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan yang sempurna sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh tetap berdiri memuja dan meninggikan Engkau, baik kami yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kami tahu Tuhan hadir bersama dengan kami, dan kehadiran-Mu meneguhkan kami, kehadiran-Mu menjamah kami, kehadiran-Mu menguatkan kami, kehadiran-Mu memulihkan dan menyembuhkan kami. Terima kasih Roh Kudus, pengurapan-Mu turun atas kami sekalian. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh kami tangkap menjadi benih yang hidup dan menghidupkan setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami mau dengar suara Roh-Mu. Kuasa Roh Kudus menjamah hidup kami di dalam nama Yesus. Pengurapan atas kami sekalian. Haleluya. Yang sungguh mengasihi Tuhan katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus baik, amin. Saudara yang kasih Tuhan, pemazmur berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hari-hari ini ada banyak kendala, saudara, sehingga kita tidak seperti pada zaman-zaman masa-masa yang lalu bisa beribadah begitu leluasa, begitu bebas. Tapi hari-hari ini karena pandemi global harus ada pembatasan-pembatasan. Tapi kita bersyukur Allah yang kita sembahlah Allah yang tidak terbatas. Amin. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan keterbatasan kita, dengan segala macam cara. Hari ini lewat streaming jemaat masih bisa beribadah, kemudian lewat online, kemudian onsite seperti ini ya. Tetap di tempat kita tetap bisa beribadah karena Tuhan hadir di mana-mana. Amin. Saudara, sering kali terbesit dalam pertanyaan dalam hati manusia, kalau Tuhan itu baik, kenapa masalah terjadi? Kenapa pergumulan masih ada? Kenapa masih banyak kesulitan, problematika dalam kehidupan yang harus dihadapi orang benar? Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah teodisi, ini adalah kebijakan ilahi. Ini berbicara tentang providensia, pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah meragukan kasih-Nya, kuasa-Nya, dan juga tujuan-tujuan yang dahsyat. Nah, kita mau membahas tentang sepanjang bulan ini bagaimana kita mewartakan perbuatan Tuhan yang besar, sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah dan pergumulan. Kita harus terus memproklamasikan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu gunung batuku dan tidak ada kesalahan padanya. Jadi judulnya ialah, mari baca bersama-sama, 2, 3, Tuhan tak pernah salah. Jadi ada satu orang masuk dalam sebuah perusahaan, kemudian di briefing oleh manajer personalia. Peraturan di perusahaan ini cuma 2. Peraturan pertama, 1, bos tidak pernah salah. Yang kedua, kalau bos salah, lihat peraturan nomor 1. Artinya apa? Peraturan nomor 1 tadi apa? Bos tidak pernah salah. Nah saudara, yang namanya manusia nggak kebal dari masalah. Manusia bisa salah, tapi kalau Tuhan tidak pernah salah. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya dan firman-Nya adalah satu, sama, tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, demikian firman-Nya, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Itu janji Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita merasa kok masa-masa seperti ini rasanya Tuhan jauh banget ya, di mana Tuhan? Di mana engkau ketika aku membutuhkan engkau? Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap ada di atas tahta, Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatu, Dia tetap mengontrol dan menguasai hidup kita. Amin. Tuhan sekali lagi tidak pernah berubah. Saudara, ketika masalah datang dalam hidup kita, Tuhan izinkan itu bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Gak ada orang yang kebal terhadap masalah, ya. Gak ada orang yang kebal. Rasul Petrus, dia menulis surat kepada jemaat Kristen diaspora.
Diaspora itu artinya ada di mana-mana. Ya, kenapa? Kenapa mereka ada di mana-mana? Karena pada waktu itu masa penganiayaan. Ya, dan di seluruh kerajaan Romawi ada banyak orang Kristen bertebaran di mana-mana. Dan Rasul Petrus memberikan surat kepada mereka bahwa penderitaan itu normal. Ya, masalah itu normal dalam kehidupan orang percaya. Jadi bukan sesuatu yang abnormal. Ya, itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap orang. Kemudian Petrus menulis demikian, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya. Ternyata jangan heran kalau ada nyala api siksaan. Rasul Petrus, dia harus mati, saudara, dengan cara digantung secara terbalik. Ya. Pada masa Kaisar Nero, 10 kaisar menganiaya kekristenan begitu dahsyat, saudara. Itu merupakan penganiayaan secara global pada saat itu di seluruh kerajaan Romawi. Tapi Petrus berkata, jangan heran, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, bukan luar biasa. Jadi pandemi ini biasa juga, saudara. Ternyata ini siklus 100 tahunan. Ya, tahun 1720 pandemi global, tahun 1820 pandemi juga di seluruh dunia, ya, dan tahun 1920 pandemi yang paling dahsyat karena korbannya hampir 200 juta orang, separuh penduduk pada waktu itu, ya. Itu luar biasa, itu 100 tahun yang lalu, dan sekarang 100 tahun kemudian. Jadi intinya jangan kamu heran. Ya, itu biasa, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi yang paling penting ialah respon kita, reaksi kita ketika kita harus menghadapi pergumulan, tantangan, kesulitan, dan masalah. Ya, bagaimana kita melihat itu semuanya? Ya, orang lain melihatnya rasanya hopeless, tanpa pengharapan. Tapi orang percaya adalah orang yang memiliki pengharapan dalam Kristus, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Roma 5 ayat 5. Tapi bagaimana kita bisa mengalami pengharapan dalam Kristus tidak sia-sia? Kalau kita tahu cara pandangnya. Jadi mari kita melihat, menerima setiap masalah sebagai sarana, alat, media Tuhan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Ketika kita lagi nyaman, lagi senang, Tuhan berbisik kepada kita. Tapi kita gak dengar. Ketika pergumulan datang, masalah datang, kesulitan datang, Tuhan sedang berteriak kepada kita, ya, supaya kita mendekat. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, kata nabi-nabinya. Amos berkata demikian, diulang-ulang. Carilah Tuhan, Yesaya berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selagi ia dekat padamu. Bahkan pemazmur berkata apa? Pemazmur berkata dalam Mazmur 146, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Tuhan itu dekat kepada siapa? Semua orang yang berseru kepadanya dengan setia, konstan, dengan terus-menerus berseru. Ya, rupanya Tuhan itu dekat, ingin dekat sama kita. Dosa membuat kita menjauh dari Tuhan. Dosa menciptakan distan, menciptakan jarak, sehingga manusia dengan Tuhan itu rasanya jauh banget. Harus teriak-teriak sama Tuhan. Padahal Tuhan itu lebih dekat dari hembusan nafas kita. Lebih dekat karena Dia mau diam dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Ketika pergumulan masalah terjadi, Mazmur 34 ayat 18-19 berkata, ya, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang apa? Broken heart, lagi patah hati. Kalau ada yang patah hati di sini, Tuhan dekat dengan saudara. Bisa katakan amin? Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, yang hancur hati, yang remuk jiwanya, yang merasa direndahkan, yang merasa dibully, yang merasa dibuang oleh orang. Tuhan dekat dengan orang-orang yang demikian. Saudara, jadi peluang kesempatan ketika pergumulan masalah datang dalam hidup kita, itu adalah kesempatan untuk kita mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh. Tuhan mengizinkan masalah hidup. Ya, kita adalah lembah kekelaman, kita adalah musim-musim paceklik, musim-musim kering dalam kehidupan. Ya,
Itu untuk apa? Supaya kita berseru padanya dan supaya kita lebih dekat kepada Dia. Saudara, ketika saudara lagi makan ya, kalau lagi makan di tenda-tenda itu, ya suka ada apa coba? Tukang ngamen banyak yang minta ampun ya. Kita makan semangkuk, tukang ngamennya udah ada 10. Ya, tuh makannya aja belum dihidangkan, tukang ngamennya udah banyak sekali tuh. Kalau saudara jalan-jalan ke Bandung atau kemana saja ya, di pinggiran jalan tuh banyak tukang ngamen. Tapi yang menarik ya, kalau tukang ngamennya suaranya jelek, kita cepat-cepat ngasih duit supaya kabur kan. Tapi kalau suaranya bagus, kita pertahankan, bahkan bisa request lagu. Ya, di mana tuh? Kita makan bareng-bareng sama Desmond itu di Rawamangun. Suaranya bagus sekali. Dan begitu kita pesen lagu apa? Lagu rohani. Sorry ya. Ternyata WL sama singer kita atas semuanya. Ya, bagus banget ya. Dan kalau saudara tahu, jadi yang dibiarkan lama-lama yang suaranya bagus, ya. Yang suaranya jelek kita suruh cepat-cepat, ya. Cepat. Kadang-kadang, oh Tuhan lama ya jawabnya, karena Tuhan senang dengan suara kita. Ketika kita sedang berseru-seru padanya, rasanya Tuhan betah banget, pengen denger, ya. Saudara, jadi kesempatan dan peluang. Ketika masalah datang dalam hidup kita, ada satu media sarana Allah untuk kita lebih mendekat kepada Tuhan. Jangan jauh dari Dia. Yang kedua, terima masalah sebagai media untuk memurnikan karakter kita, memproses kita, kemudian membentuk kita. Kita ini seperti tanah liat di tangan penjuna, ya, dibentuk, diproses sedemikian rupa sehingga menjadi bejana kemuliaannya. Saudara, Alkitab Yesaya 48 ayat 10-11 berkata, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi Tuhan ingin lewat masalah kita dimurnikan. Lewat pergumulan karakter kita dibentuk, saudara. Seperti pandai emas, itu goldsmith, bentuk bikin emas itu. Murid saya di Kalimantan banyak yang suka ngambil emas di sungai-sungai itu, ya. Oh, dari pagi sampai sore lumayan Pak, dapat 1 gram, 2 gram. Tapi yang diayak itu, banyaknya minta ampun, saudara. Yang mereka ambil itu dari tanah, dari sungai itu, dari pagi sampai sore dapat 2 gram doang. Karena diayak, kemudian dipakai alat-alat, cairan-cairan, segala macam sampai terpisah. Dan kemudian terakhir sekali, ya, terakhir banget yang dianggapnya udah kayak kuning-kuning itu ternyata harus dimurnikan, ya. Dipanaskan 1064 derajat Celcius. Kalau air mendidih berapa Celcius? 100. Untuk bikin air mendidih. Coba siapa di sini suka minum air mendidih langsung diminum? Langsung matang balik, langsung kebakar. Air mendidih itu 100 derajat. Lah kalau 1064 derajat itu berapa? Tapi pada waktu di puncak 1064 derajat, emas murni muncul, saudara. Semua tembaga-tembaga campuran yang bukan emas menyingkir semua. Kakak mama saya itu pandai emas, ya. Jadi kalau saya pergi ke rumahnya dia, saya selalu masuk ke ruangan dia. Wow, kacamata yang begitu terus sampai kacamata pembesar, terus pemanas itu, bikin cincin, bikin kalung, bikin segala macam dan sebagainya. Ya, kadang-kadang, jangan masuk. Tapi kita anak-anak kan pengen lihat, ya, pengen lihat. Oh, caranya itu dibakar segala macam. Nah, satu kali saya pergi ke toko emas karena jual emas-emas yang dari orang tua, ya, di suruhan semua dijual karena ada keperluan. Jadi perhiasan emas semua saya bawa ke toko emas. Begitu saya kan banding-bandingin, ya, toko emas yang satu kemudian toko emas, semua nawarnya sama. Nawarnya padahal banyak banget tuh, dikasih banyak sekali, cuma ditawar 30 juta, paling tinggi 35 juta kayaknya. Waduh, saya kecewa. Tapi tiba-tiba saya ke toko emas yang adalah majelis jemaat yang saya sering layani di luar kota. Saya bawa ke sana. Ternyata suaminya bilang, waduh, cuma 30 jutaan lah. Oh, sama ternyata. Semua nawarnya 30 juta. Ya, istrinya diam-diam sama saya. Kalau jual emas jangan begini.
Emas perhiasan itu murah. Mau nggak Om? Saya lebur semuanya. Ya, saya pikir yang emas yang ada banyak matanya kan bagus sekali tuh, bagus sekali. Ternyata itu emas muda semua. Justru emas tua itu yang nggak ada permatanya, yang nggak ada apa-apanya itu yang emas tua, yang bentuknya bengkak-bengkok segala macam, justru yang mahal. Kalau Om izinkan saya lebur semuanya, harganya jauh lebih tinggi. Akhirnya saya kondisi saya gimana? Oh ya, dilebur aja. Begitu dilebur bentuknya, saudara. Kalau saudara pernah lihat cutim kan kotak-kotak gitu ya, kotak emas antar kotak. Wah ini bentuknya nggak karu-karuan saudara. Cuma harganya saya dapat harga 50 juta saudara. Semuanya nawar 30 jutaan. Begitu dilebur nggak karu-karuan, malah dapat apa coba? 1,5 kali, 50%-nya lebih saudara. Dimurnikan sedemikian rupa, meskipun bentuknya sudah nggak karu-karuan. Begitu ditunjukin sama saya di foto ya, bentuknya aduh tadinya bagus sekali, sekarang aduh padahal, tapi ini emas mahal, ini emas cukim yang murni katanya ya. Jadi harganya 150% lebih ya. Jadi dari 30 juta berubah jadi 50 juta. Padahal saya kalau pergi ke satu tempat itu selalu banding-bandingin ya, nggak pernah pergi ke satu tempat yang sama, banding-bandingin. Intinya apa? Ketika emas perhiasan itu dimurnikan, nilainya, kualitasnya meningkat. Kalau kita mau karakter kita meningkat di hadapan Tuhan, kualitas hidup kita meningkat di hadapan Tuhan, maka nggak bisa lepas dari pemurnian. Aku akan memurnikan engkau supaya kau tidak ada cacat, celah, dan noda. Gak ada campuran-campuran, murni di hadapan Tuhan. Saudara, semua masalah hidup untuk membangun karakter kita sehingga kita makin kokoh, ya, makin kuat di tengah tantangan, semakin besar potensi untuk membangun otot-otot rohani kita. Ya, begitu besarnya masalah. Ya, ketika orang menghadapi masalah, makin kuat, otot rohaninya makin kuat. Bukan barang pecah belah yang gampang pecah, saudara. Itu tujuan. Ya, kenapa Tuhan memurnikan kita? Untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Ayub dimurnikan Tuhan luar biasa lewat pergumulan berat. 10 anaknya mati semua, hartanya ludes, kena penyakit parah, kanker kulit yang mengerikan. Tapi ketika Tuhan memulihkan, double portion of blessing, berkat 2 kali lipat ganda. Jadi ternyata pergumulan membawa berkat, blessing in disguise. Ada berkat yang menyamar di balik pergumulan dan masalah, yaitu karakter kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, terima masalah bukan cuma sebagai sarana kita mendekat kepada Tuhan, sarana pembentukan karakter ilahi, tapi juga sebagai sarana untuk kita mengerti apa artinya berserah kepada Tuhan, saudara. Jadi ketika kita tidak sanggup lagi, tidak mampu lagi, ini peluang dan kesempatan untuk kita mengalami kedahsyatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, berserah itu bukan artinya menyerah. Kita berserah kepada Tuhan, tapi kita tidak menyerah terhadap masalah. Ya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan penyebabnya. Ya. Kenapa kita harus menyerah kepada Tuhan? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku. Jadi cara Tuhan bukan cara kita. Mari kita percaya cara Tuhan yang terbaik. Bisa katakan apa ya? Cara Tuhan yang terbaik, hikmat Tuhan yang terbaik. Meskipun kita nggak ngerti kenapa Tuhan kok begini ya, kok nggak seperti apa yang saya inginkan, tapi rencana Tuhan, rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Ya, berserahlah kunci untuk mengetahui bagaimana rasanya memiliki Tuhan yang menyertai kita ketika kita sedang dalam lembah kekelaman, masa paceklik, ya, musim kering dalam hidup kita. Justru pada waktu itu pemeliharaan Tuhan dinyatakan. Ketika Elia harus bersembunyi dari kejaran Isabel, mau dibunuh gara-gara 850 nabi palsu, semuanya dibunuh, ya, semuanya dimusnahkan oleh Elia. Ratu pemilik nabi palsu marah, mengejar, mau membunuh, harus bersembunyi. Saudara, musim kering 3,5 tahun. Tapi bagaimana Tuhan memelihara lewat burung gagak, bagaimana Tuhan memelihara lewat janda di Sarfat, janda miskin. Kalau kita dipelihara orang kaya, waduh, memang
Bisa ya, tapi ini janda miskin Tuhan pakai, saudara. Yang mustahil, yang nggak mungkin, itu bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Pemazmur berkata demikian, Mazmur 18 ayat 31 dan 32. Adapun Allah, bersama-sama ya, yang bisa membaca 2-3. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Jadi statement pengakuan orang percaya zaman Pemazmur ialah tidak ada Allah selain Tuhan, tidak ada Allah selain Yahweh. Ketika semua nabi Baal, nabi Asitoret, semuanya dimusnahkan, semuanya dibinasakan, seluruh orang Israel berkata, Yahweh dialah Allah, Yahweh dialah Tuhan. Gak ada Allah lain, saudara. Begitu kita berserah, kita melihat tangan kuasanya dinyatakan. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Ya. Kalau kita terus mau ngatasin sendiri, saudara, Tuhan juga diem aja. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan Tuhan adalah hakimku, Daniel itu artinya Allah adalah hakimku, maka Tuhan yang akan menjadi pembela bagi kita. Saudara, sekali lagi, masalah hidup dengan segala problematikanya itu bisa datang dalam hidup orang percaya, ya. Tapi tujuannya satu adalah untuk apa? Supaya kita mendekat kepada Tuhan, memurnikan iman kita, dan kemudian kita belajar berserah. Pada saat kita berserah, kita mengalami Tuhan berkarya. Ketika kita berkata, Tuhan aku sudah nggak kuat lagi, sudah di titik klimaks, kulminasi, tidak berdaya. Pada masa itu Tuhan berkata, di dalam kelemahan kuasaku dinyatakan, anugerahku cukup bagimu. Saudara, ketika sudah nggak berdaya lagi, kuasa Tuhan dinyatakan. Kenapa? Mari baca sekali lagi apa? Tuhan tidak pernah salah, saudara. Ketika Dia mengizinkan masalah datang dalam diri kita, masalah sekali lagi adalah tambang emasnya Tuhan untuk berkarya dengan dahsyat. Dan bagaimana kita menyadari hal ini? Pertama, kita percaya kepada janjinya. Roma 8 ayat 26 sampai 30 berkata demikian. Ini ayat yang panjang. Firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan. Kehadiran Roh Kudus nyata dalam kelemahan kita, ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Udah doa macam-macam, tapi rasanya nggak bisa, nggak didengar. Rasanya kok cuma nyentuh plafon, rasanya mentok, ya, nggak sampai ke surga. Tapi Roh itu menolong kita dalam kelemahan kita, ya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kata-kata kita terbatas, vocab perbendaharaan kata kita terbatas. Akhirnya kita cuma bisa mengeluh, ya, dengan pertolongan Roh Kudus. Dan Allah yang menyelidiki hati rohani, hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang telah ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka juga dimuliakannya. Jadi ternyata keselamatan yang dari Tuhan itu proses. Di masa lalu Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Itu namanya justification, pembenaran. Di masa kini present tense, Tuhan menyelamatkan kita dari kuasa dosa, ya. Itu namanya sanctification, pengudusan, dikuduskan. Kita tidak jadi budak dosa. Kita bisa berkata no terhadap kuasa dosa. Di masa depan future tense, kita diselamatkan dari kehadiran dosa. Itu namanya glorification, dimuliakan. Dimuliakan itu artinya di surga sudah tidak ada dosa lagi. Saudara, ini proses yang begitu dahsyat, bahwa lewat semua pergumulan masalah, Tuhan ternyata terus menggarap kita, membentuk kita, memproses kita, ya. Intinya apa?
kebenaran ini, ya. Kebenarannya di tengah masalah hidup, di tengah masa krisis, sakit penyakit, krisis ekonomi, masalah-masalah seterusnya, ya. Ketika orang mempertanyakan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, ya, meragukan Tuhan sebenarnya, kita harus paham 3 hal tadi, ya. Nanti bawa pulang ayat ini, meskipun kita sudah hafal, ya. Tapi tolong renungkan ini supaya kita bisa memproklamasikan kebaikan Tuhan. Ya, dari Roma 8 ayat 28 kita tahu persis. Mari baca. Allah itu bekerja. Tuhan itu bukan cuma ciptakan dunia kemudian ditinggal begitu saja, ya. Tapi dia ikut mengontrol, dia berdaulat, dia mengendalikan segala-galanya, ya. Dia turut bekerja. Allah turut bekerja, Allah sedang bekerja, ya. Dan Allah tidak diam saja, ya. Ketika dia menciptakan segalanya, Tuhan turut bekerja. Meskipun hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita, ya, itu bukan rancangan Tuhan, ya. Kalau hal yang jelek terjadi, peperangan terjadi, pandemi terjadi, semuanya ternyata diselidiki. Maaf, penyebabnya ulahnya manusia. Bukan mengeksplor bumi, tapi mengeksploitasi bumi. Tujuan Tuhan menempatkan manusia di atas muka bumi untuk menguasainya, kemudian mengeksplor, ya, memeliharanya. Ternyata dieksploitasi sedemikian rupa. Jadi keseimbangan alam ini rusak. Terjadilah bencana di mana-mana. Ya, kemarin di Sulawesi Selatan mengerikan sekali. Banjir bandang, hancur semuanya. Hancur, rumah-rumah semua sedemikian rupa. Ya, banyak ternyata penyebabnya karena ulah manusia merusak bumi. Karena dosa. Tapi sekali lagi, bukan kuasa dosa yang akan menang, bukan kuasa setan yang akan menang, bukan kuasa maut yang akan menang. Injil mengatakan dosa, maut, iblis sudah dikalahkan. Kenapa? Allah turut bekerja. Allah ada bekerja di dalamnya. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya. Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Kalau hari ini sedang bergumul, Tuhan ada di mana? Tuhan tetap bekerja. Yohanes berkata, ayat pasal 9, Bapakku tetap bekerja sampai sekarang. Tetap bekerja. Tuhan gak diam ongkang-ongkang kaki, duduk di atas tahta, diem aja sambil berpangku tangan. Lihat pergumulan masalah manusia, ketawa-ketawa gitu, ya, sambil, waduh, rasain dulu. Enggak, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Dalam segala perkara, dalam kedaulatannya Tuhan turut bekerja. Meskipun dia mengizinkan hal buruk terjadi dalam hal hidup Yusuf. 13 tahun dijual oleh kakaknya sebagai budak, difitnah di rumah Potifar, ya, kemudian dipenjara, dilupakan bertahun-tahun oleh juru minuman raja, di PHP-in, ya, dikasih harapan palsu selama 2 tahun lebih, ditunggu-tunggu kapan mau bantunya, nongol-nongol juga, udah lupa rupanya, saudara. Sampai Firaun mimpi, baru si juru minuman itu ingat, dulu waktu saya hampir saja dihukum mati, ada orang yang mengajarkan mimpi, ya. Akhirnya setelah 13 tahun Tuhan mempromosikan dia. Artinya Tuhan gak pernah absen. Tuhan gak pernah absen dalam hidup saudara. Tuhan selalu hadir. Allah dapat memudahkan untuk memuji dan memurnikan orang percaya, sehingga kita semakin serupa dengan Yesus, ya. Yusuf diuji dan akhirnya lulus ujian, terpuji, dapat ujian, dipromosikan. Jadi orang kalau mau promosi harus lewat ujian dulu, ya. Mau naik tingkat level harus ikut pendidikan lagi, dites, ujian, lulus, naik lagi, saudara. Jadi ketika kita melewati masa-masa yang buruk, kita bersyukur karena ternyata Tuhan punya rancangan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Hasilnya ialah endingnya happy ending, ya. Hasil akhirnya ialah kebaikan. Jadi percaya, ya, di balik setiap masalah, ini masalah itu seperti koin. Koin itu duit dengan 2 sisi, ya. Di sisi yang satu, alat iblis untuk mencobai dan menjatuhkan kita. Di sisi yang lain, adalah alat Tuhan untuk memuji dan mempromosikan kita. Hal yang sama bisa dipakai oleh iblis, hal yang sama bisa dipakai Tuhan, ya, dengan tujuan yang berbeda. Kalau Tuhan bekerja, maka ujungnya adalah
kebaikan, ya. Karena Tuhan selalu baik dan menghasilkan dan memberikan segala yang baik dalam hidup kita. Saudara, ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi kita, ya. Bahkan dalam keadaan berdosa pun Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib bagi kita. Apalagi sekarang kita sudah menjadi status anak-anak Allah. Apakah Tuhan tidak akan memelihara? Tuhan tidak akan membela? Tuhan tidak akan menyatakan kasih-Nya dan kuasa-Nya? Jadi ketika segala sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, percaya, ya, ujungnya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Hasil akhirnya happy ending, ya. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Dalam kejadian terakhir, ketika orang tua Yusuf Yakub meninggal, saudara-saudara Yusuf ketakutan semuanya. Semua mereka diingatkan masa lalunya. Jangan-jangan setelah ayah kita meninggal, Yusuf akan balas dendam. Dia punya kekuasaan, dia punya otoritas, dia punya kesempatan. Mereka ketakutan datang kepada Yusuf. Kemudian Yusuf berkata apa? Kamu mereka-rekakan hal yang jahat. Kamu merancangkan hal yang busuk terhadap aku. Tapi Tuhan sudah mengubahnya menjadi kebaikan untuk diriku, untuk kita, keluarga kita yang besar 76 lebih waktu itu, dan untuk seluruh bangsa. Saudara, bagaimana mungkin Tuhan itu adalah pakar mengubah hal yang buruk menjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita. Hari ini mari kita percayai, meskipun kita sedang mengalami masa-masa sulit hari-hari ini, ya, semuanya sulit hari-hari ini, ya. Bahkan pemerintah sendiri berulang kali mengaku, ya, saat-saat ini lebih dahsyat nih, resesi, ya. Bayangin negara Singapura yang begitu hebat aja sudah terancam bangkrut, sudah terancam, sudah diungkapkan minggu ini nih, dalam minggu ini. Begitu Singapura, kemudian melebar ke sebelahnya, mana? Malaysia. Kemudian setelah Malaysia, Thailand. Terus kira-kira Indonesia gimana? Indonesia tetap ditolong Tuhan, karena jumlah penduduknya 270 juta lebih. Jadi konsumsi dalam negeri. Makanya Pak Jokowi bilang, ayo beli aja produk dalam negeri, beli aja. Karena sekarang kita sudah tidak bisa mengandalkan ekspor impor. Jadi pangsa pasar dalam negeri masih bisa nyelamatin untuk makan minum doang sih, ya. Tapi pertumbuhan ekonomi minus, di bawah nol seluruh negara di dunia. Ini pandemi ini begitu dahsyat, menggoncang sendi-sendi ekonomi. Tujuannya cuma satu, supaya manusia berpaling kepada Tuhan, supaya manusia mencari Tuhan. Manusia yang begitu angkuh, ya, seakan-akan Tuhan itu nggak perlu di zaman high tech, di zaman kemajuan nggak perlu Tuhan. Hari-hari ini goncangan yang begitu dahsyat di bidang ekonomi, semuanya mencoba untuk memalingkan manusia. Kembalilah kepadaku, kembali kepadaku, sebab hanya daripadaku datang keselamatanmu. Hari ini mari kita bersyukuri bahwa di tengah pergumulan, tantangan dan kesulitan dan masalah, ada Tuhan hadir di sana. Dan ada Tuhan yang mempunyai rancangan yang dahsyat. Hari depan yang penuh harapan, masa depan cerah menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Tuhan menguatkan kita, Tuhan memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita bangkit berdiri, meyakini kehadiran Tuhan, meyakini penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan dan berkat Tuhan yang dahsyat terus mendampingi dan membela hidup kita. Engkau ada di setiap musim hidupku. Engkau hadir Tuhan. Engkau tidak pernah absen. Rancangan-Mu adalah rancangan yang mulia. Kami boleh mendekat kepadamu lewat pergumulan. Engkau terus membentuk karakter kami menjadi mempelai Kristus yang tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda, murni di hadapan Tuhan. Dan kami belajar berserah untuk mengalami kuasa-Mu yang dahsyat dalam hidup ini. Engkau ada bersama-Mu Tuhan.
segala hal, dalam segala situasi dan kondisi, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Setiap kami yang di sini yang rindu akan Engkau, yang mengasihi Engkau, kami akan mengalami kebaikan Tuhan dalam segala perkara dalam kehidupan ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami beban berat, hari ini percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, semuanya semata-mata hanya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam ekonomimu, dalam apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Arahkan mata imanmu kepada Tuhan. Ketika kau sudah bergumul, mari angkat hatimu, angkat tanganmu, alami pergumulan, alami kuasa Tuhan di atas. Sebagaimana Tuhan melihat semua masalah dan berkat yang menyamar, untuk kami lebih mendekat kepadamu, untuk kami boleh memahami kedahsyatanmu, untuk kami boleh garap dibentuk proses menjadi serupamu di dalam nama Yesus. Jamahanmu atas umatmu, biar pada masa-masa yang sulit hari-hari ini kami terus bertumbuh makin kuat, makin kokoh untuk memberitakan kemaksuran Tuhan, kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan di masa-masa sulit. Berkati setiap umatmu, baik yang hadir maupun tidak hadir, juga anak-anak sekolah minggu dan lansia Tuhan. Jamahan Tuhan atas mereka, tetap berpaling kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan, tetap berharap kepadamu di masa-masa sulit, untuk kami boleh mengalami janjimu digenapi dalam kehidupan setiap umatmu. Berkat-Mu atas kami sekalian, berkat-Mu tercurah atas kami sekalian dalam nama Yesus. Yang sungguh percaya dan kasih Tuhan katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, hampir 3 minggu ini kita sudah beribadah onsite sekaligus streaming dan juga online. Mungkin yang hadir masih 30%-an lebih sedikit, tapi kita bersyukur bahwa lewat sarana apapun kita tetap bisa mengalami kehadiran Tuhan. Jadi pelayanan pastoral jalan terus. Setiap minggu, setiap bulan ada 2-3 pernikahan, ya, 2 kali pernikahan bahkan, ya, pemberkatan nikah termasuk minggu ini juga. Kemudian ada yang mau dibaptis, yang sudah mendaftar itu kurang lebih 25. Jadi kalau masih ada yang mau bertambah silakan. Akan ada kelas yang dulu diulang lagi. Mungkin kita akan mengadakan baptisan di bulan Agustus. Jadi ada 2 kali pertemuan saja, jam 1 siang, 2 jam, 4 sesi, maka kita akan ada baptisan, ya. Yang sudah mendaftar di daftar terakhir itu kurang lebih 25 orang. Jadi tahun ini harusnya biasanya 3 kali baptisan, mungkin tahun ini maksimal hanya bisa 2, ya. Kita akan coba bukan di kolam renang umum, ada kolam renang pribadi yang akan bisa dipakai untuk pembaptisan kali ini, karena tetap harus dijaga kesehatannya, ya. Ada jemaat Tuhan di Harapan Indah yang punya kolam renang pribadi dan suka dipakai untuk baptisan gereja. Mungkin kita akan coba dengan jumlah yang cukup banyak ini menggunakan kolam renang jemaat Tuhan yang ada di Harapan Indah. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap semangat, tetap bergairah, salam sehat dan salam sehati. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan lihat pengumuman yang ada. 3, 2, 1. Shalom jemaat Tuhan, berikut adalah pengumuman selama seminggu ke depan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, memasukkan amplop ke kotak persembahan yang telah disediakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening gereja sebagai berikut.
ketiga dapat memberikan persembahan melayani edisi di lantai 1. Bagi jemaat Tuhan yang berusia 60 tahun ke atas dan anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti ibadah di rumah. Gereja akan meminjamkan USB berisi rekaman ibadah, dan untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi sekretariat atau Bapak Suku. Gereja akan melayani pemberkatan nikah atas nama Ridwan Hermanto Sibarani dan Elisa Panggabean pada Sabtu 25 Juli 2020 pada pukul 10 pagi di gereja. Akan dibuka kembali kelas 101 yaitu membership. Kelas ini terbuka untuk seluruh jemaat dan bagi yang ingin dibaptis wajib mengikuti kelas ini. Selamat berulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Saya badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi selama sepekan ke depan. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam website gereja. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput bagi berdiri, kita akhiri kebaktian pada siang hari ini. Kami percaya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan, Engkau kembali disenangkan pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh datang dalam kehidupan kami. Biarlah firman terus menjadi penuntun dalam kehidupan kami, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan, dan menuntun pada kehidupan kami menuju sesuatu yang lebih baik Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kembali kami bersatu hati berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Engkau yang melihat keadaan bangsa kami pada saat ini Tuhan, diapit oleh polemik yang luar biasa dengan suatu virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Engkau sedang berkarya di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Sebab itu kami terus berdoa dalam nama Yesus Kristus, mari Kau pulihkan bangsa ini Tuhan. Kami rindu bangsa ini terus memuliakan Engkau Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, bahkan sampai pemerintah yang terdekat kami, RT RW Tuhan. Dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Kau berikan hikmat bagi mereka Tuhan, dalam mereka memimpin bangsa ini Tuhan. Setiap kebijakan, keputusan yang mereka ambil, setiap pun yang mereka rancangkan untuk bangsa ini Tuhan, biar semuanya untuk kepentingan bersama Tuhan dan kepentingan bangsa ini Tuhan. Mari Kau taruhkan roh yang takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Engkau jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Biar Kau terus berkarya dalam kehidupan mereka, dan dalam kehidupan mereka nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan ya Bapa. Pada saat ini Tuhan kami terus berdoa untuk mereka yang berada di garda depan menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang dipercayakan baik di rumah sakit, puskesmas, dan dimanapun mereka berada, di perkotaan sampai ke pedesaan-pedesaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka Tuhan dalam mereka menjalankan tugas mereka. Perlindungan yang berasal daripada Kau berikan dalam kehidupan mereka, sehingga tugas yang mereka lakukan, mereka kerjakan boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa
Berdoa untuk masyarakat yang sudah terjangkit oleh virus ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Pemulihan yang berasal daripada Engkau Bapa, agar mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh kembali beraktivitas dengan sukacita yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga terus berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Kau dimanapun mereka berada pada saat ini. Setiap mereka yang melayani di dalam KKR, konseling Tuhan, di sekolah-sekolah Alkitab, dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani Kau di hari Minggu ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Kau pakai mereka dengan luar biasa. Biar setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut mereka itu benar-benar menjadi kekuatan bagi sidang jemaat-Mu ya Bapa. Lindungi mereka dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Lebih khusus kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat tinggi Harapan Baru. Gembala sidang kami sekeluarga di tempat ini, Kau berkati mereka Tuhan. Kau pakai hamba-Mu dengan hikmat, otoritas, kuasa, wibawa yang berasal daripada Engkau Tuhan. Pakai dimanapun dia berkibar dalam melayanikan Kau. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini, baik dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, bapak, ibu, maupun lansia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah saat ini Tuhan, mereka yang beribadah di rumah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kasih karunia selalu menyertai mereka Tuhan. Engkau selalu melindungi mereka dari hal-hal yang tidak benar Tuhan. Kami berdoa kesehatan kuat Kau berikan dalam kehidupan mereka, segala usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan boleh diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Kau pakai mereka bertambah usia, bertambah hikmat, dan bertambah segala-galanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari segenap sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat rajani mempelai surgawi, murid sejati, prajurit radikal dari Tuhan, sahabat Tuhan Yesus, angkat hatimu, terima berkat Tuhan tercurah limpah atas hidupmu, dan jadi berkat dimanapun kau berada. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati kerohanianmu, Tuhan memberkati bisnis pekerjaan dan studimu, Tuhan memberkati pasangan hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, kemenangan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh mengasihi Tuhan katakan